Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa sallu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama amarakumullahu ta'ala fil qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi zalimil ummah minal afati wa niqmah. Ilahi zalimil ummah minal afati wa niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususon yang saya hormati dia yang Allah muliakan, yaitu pengatur waktu, penata acara akhirul kiram. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, banyak duitnya, bisa kebayar hutang-hutangnya, lantaran dia banyak hutang katanya. Juga yang saya hormati dan yang Allah muliakan, yaitu Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin Bapak Rahmat beserta jajaran pengurusnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga panjang umur, diberikan kesehatan lahir batin, lancar rezekinya, sukses usahanya. Umumnya juga yang saya hormati dan yang Allah muliakan, yaitu para aparatur pemerintahan setempat, bapak-bapak RT dari RT
RT 1 sampai RT 5, juga khususon Bapak RW yang alhamdulillah pada malam hari ini tidak hadir jalan-jalan tahun baru. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur yang manfaat dan berkah. Umumnya seluruh jemaah yang hadir di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatunya juga tak lupa, yaitu Sohibul Arisan Bapak Ribut S apa ini? S doang. Ribut selalu. Kita doakan mudah-mudahan cepat diberikan kedamaian oleh Allah. Jangan ribut dulu. Umumnya seluruh jemaah yang hadir di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, bapak-bapak, bapak haji, bapak kesepuhan, para pining sepuh yang hadir di sini, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkahnya kita ke sini menuju majelis taklim yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dijadikan wasilah oleh Allah kita semua, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, juga diberikan yaitu yang belum mendapatkan pekerjaan diberikan pekerjaan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dapat kerjaan mudah-mudahan kerjaannya berkah, usahanya pada maju, yang jualan-jualannya pada laku, intinya semua mudah-mudahan banyak duitnya duit yang mencukupi, yang berkah, bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nasib yang bagus, bisa pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya robbal. Pengen naik haji, pengen diongkosin apa ngongkos sendiri? Pengen diongkosin. Udah daftar belum? Hah? Selamat menghayal kalau belum mendaftar mah. Niat doang. Niat udah ada dari sana juga. Tidak cukup dengan niat, tetapi harus pakai daftar. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan ribuan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul bersama, bermuajah, bersilaturahmi, bertalab ilmu di acara ini, di tempat ini. Mudah-mudahan talab ilmu kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan termasuk yaitu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya masing-masing menuju majelis taklim, maka Allah Ta'ala pasti akan mudahkan jalan menuju surganya. Lantaran kalau kita kaji ternyata jalan menuju surga itu susah, luar biasa, rumit, luar biasa. Mungkin di dunia masih bisa kita usahakan, tetapi kalau sudah di akhirat susah kita kalau sudah di alam kubur untuk mendapatkan jalan yang mudah menuju surga. Tapi dengan adanya wasilah pengajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Amin ya rabbal alamin. Namun kunci yang paling utama untuk menuju kita keselamatan hidup dunia dan akhirat tidak ada lagi selain yaitu adalah sholat 5 waktu. Kunci daripada segalanya adalah sholat 5 waktu. Wa idza kubilat sairul amal wa idza rudat sairul amal. Andai kata sholat kita diterima oleh Allah, pasti ibadah kita semuanya, dari ngaji kita, haji kita, sedekah kita, puasa dan lain sebagainya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya diterima. Tapi sebaliknya,
Kalau misalnya sholat kita acak-acakan, sholat kita kagak beres, yang ada sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan harap amal ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah. Nauzubillahi min. Kunci daripada seluruh pengamalan itu adalah sholat 5 waktu. Maka sebaik-baiknya orang adalah orang yang selalu haus akan ilmu dan berusaha memperbaiki dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tahun baru ini, ayo kita perbaharui iman kita, perbaharui diri kita, perbaharui ibadah kita, agar ibadah kita semakin sempurna, agar diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah usia kita, justru kita harus semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai sebaliknya, makin tua kita malah makin malas ibadah. Betul? Tapi kadang-kadang kalau misalkan sudah tua ternyata malah makin malas ibadah. Apalagi sudah berdatangan penyakit asam urat, asam lambung, asam-asaman, semua asam ada di dirinya, makin malas baik ibadah. Maka mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah, ayo kita gunakan nikmat ini, kesehatan ini untuk beribadah. Karena kalau misalnya sudah sakit mah susah, pengen sholat juga susah, pengen ikut pengajian susah. Coba kita jangan jauh-jauh penyakitnya, dikasih sakit kepala saja, puyeng. Kenapa itu sakit kepala? Dikasih bodrexin kagak mempan. Hah? Gitu kan? Dikasih obat-obat apa tuh? Bintang 7. Fuyel 19. Bukan Covid ini mah. Tapi kagak mempan. Kenapa? Ternyata puyengnya itu bukan penyakit, karena banyak hutang. Banyak pikiran. Ya Allah ya Rabbi. Nih, solusi dari setiap problem, solusi dari setiap permasalahan itu adalah sholat. Makanya kata baginda Nabi, ju'ilat qurratu 'aini fis sholat, dijadikan penenang hidupku, penentram batinku itu adalah di dalam sholat. Ketika sholat pasti tentrem, pasti tenang hati. Betul? Makanya kanjeng Nabi itu orangnya adalah orang super sibuk, banyak urusan, yang ngurusin keluarga, ngurusin rumah tangga, ngurusin umat, ngurusin negara, banyak urusannya. Makanya puyeng kalau dia mungkin puyeng mah. Tetapi kanjeng Nabi ketika diberikan cobaan atau diberikan yaitu rasa puyeng, langsung kanjeng Nabi buru-buru sholat, langsung ketenang lagi hatinya. Nah kita juga sama, ketika kita diberikan puyeng, galau, sedih, khawatir, yang berlebihan dan lain sebagainya, menghadapi dunia yang keras ini, ayo kita coba usahakan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Jangan malah makin jauh, di Bekasi Puyeng malah makin mualah sholat, abida-bida tuh ini mah, bener nggak? Maka ayo kita berusaha untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Itu kan, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mati. Wasallu qabla an tafutu, dan sholatlah sebelum kita tertinggal. Mumpung kita diberikan kesempatan, ayo kita sholat dan perbaiki sholatnya, karena kita tanggung sholat, tanggung kita mau ibadah, gitu kan? Tanggung kita cebur, tanggung kita basah, mending cebur sekali mandi, betul? Jangan gitu kan? Jangan sampai kita setengah-setengah. Ayo kita perbaiki sholat demi kita, untuk kita, gitu kan? Semuanya itu adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan sholat kita, Allah tidak rugi dengan maksiat kita. Jelas yang butuh adalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cobalah kalau kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, fokus kepada Allah, hanyalah Allah dan Allah dan Allah, pasti kita
kita akan diberikan ketentraman batin menghadapi dunia yang keras ini. Amin. Nah, ketika kita sholat beres, melaksanakan, kita menceritakan yaitu adalah rukun-rukun sholat. Kemarin jumlahnya adalah ada berapa? Ada 13, hitung secara singkat. Sekarang kita sholat. Sholatnya sedang sholat berarti sudah beres rukunnya. Tapi kita harus perhatikan, jangan mentang-mentang kita sudah beres sholatnya, sudah benar rukunnya. Perhatikan, takutnya ada yang membatalkan sholat kita. Nah ini kita kagak tahu atau tidak terasa, ternyata sholat kita batal. Allah kagak bakalan ngasih tahu langsung, ente sholatnya batal, kagak, biar dia main baik, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita ngelihat orang lain batal sholatnya, wajib kita harus tegur, harus ngasih tahu. Misalnya orang lain kita lagi sholat, kemudian di bajunya ada tai cicak, maka wajib kita harus ngasih tahu, karena itu membatalkan sholat itu. Atau orang lain misalnya sholat johor kemudian 5 rakaat, itu kan kasih tahu lah. Kalau kita kasih tahu orang, gimana kasih tahunya? Woi, subhanallah, nah kitanya lagi kagak sholat, subhanallah, masih tahu Kita akan ceritakan di sini. Berarti kita pindah pasal. Yang selanjutnya adalah paslun. Tabtulus sholatu bi arba'a asyarata khoslah. Sholat kita bisa batal karena melaksanakan atau terdapat salah satu dari 14 perkara ini. Dalam arti kata, pembatalan sholat jumlahnya ada 14. Masing-masing nantinya ada yang uji singke, tergantung kitabnya. Menurut kitab di sini ada 14. Tuh. Jangan, tidak usah semuanya harus ada 14, karena ini bukan syarat, tapi pembatalan cukup satu saja dari 14 ini, maka batal sholat kita total ini batal. Good. Mana yang pertama adalah sholat kita bisa batal bil hadasi, dikarenakan terkena hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, sholat kita batal. Hadas besar atau hadas kecil ini juga membatalkan sholat. Hadas kecil itu adalah berarti wudhu kita batal. Batalnya kenapa? Ada kemarin kan kita sudah menceritakan pembatalan wudhu ada berapa. Tuh kan, pasti ingat semuanya, kagak bakalan lupa. Pokoknya kalau misalnya wudhu kita batal lagi sholat, maka berarti sholat kita langsung buru-buru berhenti, jangan dilanjutin. Iya, kalau misalkan terasa. Kalau tak terasa bagaimana? Kita lagi sholat gak kerasa, ngikut, cus baik, tapi ada baunya. Baunya ada, gitu kan? Kalau misalnya bau ini kalau misalkan kita sholatnya bareng-bareng, berarti sholat kita tidak batal. Kenapa? Karena takutnya itu disangkanya dari orang lain bau. Tapi kalau sholat sendiri, ketika kita lagi sholat sendiri ada bau tuh. Lah, coba ini untuk siapa? Untuk setan. Setan yang disalahin. Ya, kata setan. Nah, kalau misalkan lagi sholat sendiri kemudian bau ngentut, berarti sholat kita batal, walaupun tidak terasa. Walaupun kagak terasa, batal sholat kita. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan imam? Jemaah sudah banyak, diimamin Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin.
ternyata beberapa sambil ngeden nahan hadas, akhirnya keluarlah dikit. Nggak kedengeran, nggak bau juga, tapi terasa keluar dikit. Berarti walaupun dikit batal sholatnya si imam. Nah ini si imam jangan dilanjutin sholatnya, tapi ini si imam langsung mundur diri, kabur. Yang di belakang imam maju sedikit, dia bisa gantian. Makanya yang di belakang imam ini jangan bocah dan jangan orang sinting. Tapi yang di belakang imam ini semestinya adalah orang-orang yang mengerti. Oh, itu bewok gitu. Nah kalau misalnya dilanjutin saja sama imam sholatnya yang padahal batal, makmum kan tidak tahu menakut. Yang tahu hanya imam bahwa sholatnya itu batal, maka berarti sholat makmum tetap sah, sholat imam batal. Andai kata sholat imam batal, namun seluruh jemaah, ada berapa jumlahnya jemaah itu sholatnya, berarti tidak sholatnya imam makmum itu semuanya ditanggung sama imam dosanya. Mampus imam. Satu sholat ninggalin imam, masya Allah, ninggalin sholat satu kali, ninggalin sholat, masya Allah, luar biasa dosanya gede. Dosa yang paling gede itu adalah ninggalin sholat. Ini imam ninggalin sholatnya bukan satu orang, tetapi jemaah yang banyak. Coba bayangan, kami-kami terlihat. Makanya gede resikonya imam tahu. Ya. Oh, mending jadi makmum enak. Makmum santai dengan ngikutin deh imam. Imam nejeh, kita juga nejeh, gitu kan? Imam terbang. Nah, itu. Jadi kalau misalnya imamnya batal dikarenakan terkena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar yang terasa oleh dirinya, maka berarti itu si imam wajib harus mundurin diri. Gitu kan? Harus mundurin diri dan diganti sama orang yang di belakangnya, menterinya di belakang, maju ke depan sedikit. Tuh. Jadilah imam, dilanjutin, tidak usah niat jadi imam lagi. Oh, dilanjutin. Kalau misalkan lagi baca Fatihah, berarti diulang lagi Fatihahnya yang tadi. Oh, tidak usah takbiratul ihram lagi. Lanjut pokoknya, tidak usah dibalikin lagi. Kalau misalnya si imam batal. Itu yang pertama, batalnya sholat adalah karena terkena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sholat kita. Tapi gantinya maju ke tempat imam atau Tidak usah maju ke tempat imam, apalagi tempat imamnya tinggi seperti ini gitu kan. Maju sedikit saja. Yang penting lebih depan daripada makmum gitu kan. Kalau misalkan maju melangkah ke sini berarti fahdul kasir, perbuatan yang banyak, lebih dari 3 kali langkah nantinya. Nah, berarti tidak usah jauh-jauh langkahnya, cukup 1 langkah ke sini. Jadilah imam. Kata makmum di belakang, kok imamnya ganti kan? Tuh. Nah, kalau misalnya si imam tidak bisa keluar dikarenakan sudah rapat makmum semua. Rapat. Apa si imam harus nunggu gini, pengen liatin makmum gini? Tidak usah. Imam itu boleh gitu kan? Boleh yaitu ngelangkahin si makmum, silahkan sedikit-sedikit bergeser ke pinggir. Itu kalau misalnya tidak ada jalan keluarnya. Makanya di masjid-masjid sekarang itu biasanya di masjid yang dulu itu di depan imam ada jalan keluar, pintu keluar. Karena itu takutnya imam batal kemudian tidak bisa keluar gitu. Jadi ada jalan keluar. Mending kalau di sini enak bisa ke sono gitu kan, terbuka.
Coba kalau misalkan masjid-masjid yang terkurung gitu. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, batalnya sholat adalah biwuqu'in najasa illam tulqa halan min ghairi hamlin, yaitu terkena najis, bukan najis. Najis. Kalau najis mah kotor, najis wah katanya. Jijik. Ini najis, gitu kan? Kalau najis itu sesuatu yang kotor, jijik. Kalau najis sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama, gitu kan? Kotor menurut agama, najis. Nah ini najis. Yaitu kalau misalnya kita terkena najis, kemudian ilang tulqa halan, tapi tidak langsung kita hilangkan seketika itu min ghairi hamlin, tanpa dibawa dulu atau terkena ini dulu nempel, maka berarti batal sholat kita. Najis apa saja, yang terasa maupun yang tak terasa. Misalnya kita lagi sholat, terkena tai cicak dari atas, kita kagak terasa, tetap sholat kita batal. Ya justru itu, kalau nggak kerasa itu nggak tahu, berarti tetap sholat kita batal. Makanya kalau misalkan ada yang tahu, berarti wajib harus ngasih tahu, karena sholatnya mau tidak mau itu batal. Jangan terkena najis, kan? Makanya baju atau sarung atau celana dan lain sebagainya, pakaian kita sejadah ini benar-benar harus api. Jangan sampai pakaian kita yang buat sholat malah dipakai gaplek, dipakai mancing. Jangan, takut ngedudukin najis.